Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar online hari ini, terkhususnya kepada Bapak Rapi Maulana Hermansyah FM. Webinar hari ini bertema tentang pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkantoran. Perkenalkan, saya Wulan Kusmiati bertugas sebagai pemandu acara yang akan menemani jalannya acara hari ini. Adapun susunan acara seminar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada icebreaker, yang kedua ada pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutupan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang berperan dalam seminar ini. Yaitu yang pertama ada moderator oleh saudari Zaskia Altapunisa, narasumber oleh Ibu Ratna Cairunisa, dan icebreaker oleh saudari Sugiyarti Koiswardini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum memulai, mari kita mempersembahkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta diharapkan duduk tegak. Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Gadis. Untuk Ibu Gadis, kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna selaku narasumber, Ibu Zaskia selaku moderator, dan Ibu Wulan selaku pemandu acara, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar ini dengan tema pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkantoran. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak. Semoga webinar ini dapat menambah wawasan serta menginspirasi kita dalam memanfaatkan teknologi digital untuk keperluan administrasi perkantoran.
Mungkin sekian sambutan dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Gadis. Selanjutnya saya serahkan acara ini kepada moderator untuk mengawali jalannya webinar. Kepada Ibu Zaskia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemandu acara yang telah membuka acara webinar hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh peserta seminar hari ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaskia Altapunisa, bertindak sebagai moderator dalam seminar hari ini. Saya akan memandu jalannya sesi diskusi dan jawab setelah pemaparan materi hari ini. Untuk mengawali acara webinar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar rencana webinar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi ice breaking yang akan dipandu oleh Saudari Sugiyarti. Kepada Sugiyarti, saya persilakan. Terima kasih Ibu Zaskia. Selamat pagi, salam sejahtera, rekan-rekan peserta seminar. Sebelum memulai sesi pematerian, marilah kita memulainya dengan sebuah permainan singkat untuk mencairkan suasana. Nah, di sini permainannya itu, saya akan memilih 2 orang untuk menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan itu, jika kamu menjadi teknologi, maka teknologi apa yang akan kamu pilih? Dan jelaskan mengapa kamu memilih teknologi tersebut. Contohnya, jika saya menjadi teknologi, saya akan menjadi cloud storage. Karena saya suka menyimpan hal-hal penting, tetapi tetap sinkron dan dapat diakses kapanpun. Nah, apakah sudah siap semuanya? Sudah. Sudah siap, sudah siap. Oke, mari kita mulai ya. Di sini saya akan memilih Bapak Raffi untuk menjawab pertanyaan saya. Pak Raffi, jika Bapak menjadi teknologi, teknologi apa yang akan Bapak pilih? Dan jelaskan mengapa Bapak tersebut. Kalau saya ingin menjadi PowerPoint. Karena PowerPoint menyajikan banyak sekali informasi yang bisa kita pahami, dan juga PowerPoint membuat belajar sesuatu secara menarik karena dibalut atau dihiasi dengan hiasan-hiasan yang menarik. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Jawabannya sangat menarik sekali ya. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Ibu Karina. Ibu, kalau Ibu menjadi teknologi, kira-kira Ibu akan memilih teknologi apa dan mengapa Ibu memilih teknologi tersebut? Baik, izin menjawab. Jika saya menjadi sebuah teknologi, maka saya ingin memilih menjadi Artificial Intelligence atau AI. Kenapa? Karena saya suka membantu orang lain dan juga memberi jawaban yang tepat dan juga cepat. Oke, tepuk tangan. Nah, kira-kira ice breaking-nya dicukupkan sampai sini ya, karena suasananya juga sudah cukup hangat. Nah, terima kasih kepada Bapak Raffi dan Ibu Karina atas partisipasinya.
Nah, acara saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Ibu Jaskia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sudarti atas sesi Ice Weeking yang sangat interaktif dan menyenangkan. Saya yakin sesi tersebut dapat membantu kita semua lebih fokus dan semangat mengikuti materi selanjutnya. Lalu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ratna, narasumber kita, untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkantoran. Kepada Ibu Ratna dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Saudara Jaskia sebagai moderator pada hari ini. Selamat pagi kepada seluruh peserta rapat yang saya hormati, sudah saya banggakan. Perkenalkan, saya Ratna Hairunisa yang di sini akan menemani kita semua dan saya akan memaparkan materi yang berjudul pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkantoran. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu untuk materi hari ini. Apakah terlihat? Terlihat. Nah, jadi ini adalah materi kita yang saya akan jelaskan pada hari ini, yaitu teknologi administrasi, pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkantoran. Nah, administrasi perkantoran digital adalah administrasi perkantoran yang merupakan proses pengelolaan dokumen, informasi, dan juga komunikasi kantor yang memanfaatkan teknologi digital agar lebih efektif serta efisien. Nah, teknologi digitalnya dalam perkantoran salah satunya ada aplikasi perkantoran sendiri. Nah, jadi aplikasi perkantoran adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan di suatu kantor ataupun organisasi seperti penulisan dokumen, pembukaan presentasi, pembuatan data, mengirim email, ataupun mengelola jadwal sendiri. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke contoh teknologi digital yang sering kita gunakan. Ada pengelola kata, di sini ada aplikasi Microsoft Word dan juga Google Docs dan juga WPS. Nah, biasanya sering kita gunakan adalah Microsoft Word dan juga Google Docs. Nah, ada perbedaan di antara keduanya. Untuk Microsoft Word itu tuh bisa diakses tanpa menggunakan internet. Tapi kalau Google Docs itu biasanya kita akses menggunakan internet. Selanjutnya ada pengelola angka, yaitu ada aplikasi Excel dan juga spreadsheet. Juga perbedaannya juga sama seperti Word dan juga Google Docs, di mana kalau misalnya Excel tuh bisa diakses tanpa menggunakan internet. Tapi kalau misalnya Google Sheet itu bisa kita akses menggunakan internet. Dan juga ada kelebihan jika kita menggunakan internet, berkolaborasi dengan rekan yang lain agar mempercepat dan juga mengefektivitaskan waktu kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada contoh teknologi untuk kita presentasi, ini sering kita gunakan dalam video perkantoran, ada PowerPoint dan juga Canva. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk membuat presentasi mengenai suatu media ataupun suatu materi gitu. Nah, adapun fitur utama dari PPT dan juga Canva ini seperti desain slide, teks, dan juga gambar yang menarik, animasi, serta transisi antar slide ke slide itu sangat menarik, dan juga pengaturan tata letak, serta kalau misalnya Canva itu kita bisa kolaborasi secara online dengan teman-teman yang lain, dan juga mengefektivitaskan waktu kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu ada pengelolaan arsip digital ataupun bisa kita bilang kayak penyimpanan arsip digital, biasa kita gunakan adalah Google Drive sendiri. Nah, ataupun kalau kita tidak menggunakan Google Drive, biasanya kita menggunakan iCloud. Nah, adapun fitur utama dari penyimpanan arsip digital ini seperti penyimpanan digital di cloud, akses dan berbagi dokumen secara real time, dan pengaturan izin akses dan keamanan dokumen yang terjaga, serta percadangan otomatis dan serta pemulihan data yang memudahkan kita untuk mencari arsip ataupun dokumen secara mudah. Kalau misalnya kita menyimpan arsip ataupun dokumen masih secara fisik, kadang itu waktu kita terbang lama ketika kita untuk mencari
suatu dokumen, tapi kalau kita disimpan secara digital, itu akan memudahkan kita dan juga kalau kita menyimpan arsip secara digital, dimohon untuk menyimpannya sesuai dengan formatnya agar memudahkan kita dalam pencarian data tersebut. Lalu ada contoh teknologi digital selanjutnya untuk surat menyurat serta komunikasi. Nah, biasanya dalam perkantoran sudah tidak asing lagi untuk menggunakan email untuk mengirim surat terhadap rekan kerja ataupun organisasi yang lain, bisa seperti bekerja sama ataupun yang lainnya. Nah, contoh aplikasinya ada email dan juga Outlook, yang dimana fitur utamanya untuk mengirim dan juga menerima email, mengelola kontak dan kalender, pembuatan jadwal dan juga rapat online, dan komunikasi kolaboratif melalui pesan dan obrolan grup. Selanjutnya ada aplikasi pendukung untuk teknologi dalam perkantoran dalam administrasi sendiri, ada Google Chrome, yang gunanya bisa kita browser untuk mungkin tadi sempat dibilang juga Ibu Karina untuk AI, kita bisa menggunakan browser ataupun Google Chrome sendiri. Kalau ada Zoom, Zoom ini bisa kita gunakan untuk rapat online seperti kayak kita sekarang digunakan sebagai webinar. Nah, itu mempermudah kita dalam berkomunikasi secara jauh. Adapun manfaat bisa kita rasakan ketika kita menggunakan teknologi administrasi digital, manfaatnya itu meningkatkan efisiensi kerja. Nah, jadi waktu kita dalam mengerjakannya itu lebih mudah dan juga tidak membuang waktu banyak. Mendukung kolaborasi tim. Nah, untuk menggunakan kolaborasi tim, biasanya menggunakan aplikasi yang berbasis digital seperti tadi Canva, Spreadsheet, ataupun Google Docs. Lalu mengurangi biaya operasional. Nah, biasanya ini mengurangi biaya operasional karena mengurangi untuk pembelian barang-barang seperti kalau untuk menyimpan arsip, biasanya kita menyimpannya di filing kabinet, tapi kalau kita menyimpannya secara digital, mungkin kita bisa menyimpannya di Google Drive, kayak gitu. Lalu ada tantangan apa sih yang biasanya dihadapi dalam administrasi kantoran berbasis digital tuh? Kurangnya keterampilan SDM ataupun pegawai sendiri, karena tidak semua pegawai terbiasa dan terlatih menggunakan teknologi digital. Terkadang di beberapa perusahaan itu pegawainya itu SDM itu biasanya belum semudah kita mungkin, jadi kayak mereka masih harus diberi pembelajaran lebih lanjut lagi mengenai teknologi yang sekarang sudah berkembang. Ada risiko keamanan data, potensi kebocoran informasi dan serangan cyber menjadi ancaman serius. Ya, biasanya kalau kita tidak menyimpan data dengan benar, biasanya akan ada kebocoran data dan itu membahayakan perusahaan sendiri. Lalu ada keterbatasan infrastruktur teknologi, karena tidak semua kantor memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Nah, penting untuk sebuah perusahaan memadai sebuah koneksi internet dan juga jaringan internet agar kelancaran dalam mengelola data ataupun administrasi sendiri bisa lancar dalam melakukan kegiatan tersebut. Lalu ada solusi dari tantangan yang tadi, ada pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, yaitu mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan digital pegawai. Nah, untuk pegawai-pegawai yang mungkin umurnya sudah tua, bisa dimasukkan ke pelatihan peningkatan kompetensi SDM sendiri, supaya perjalanan ataupun kegiatan di kantornya tetap berjalan dengan baik dan tidak terhambat karena orang-orang yang mungkin belum terlatih dan juga belum terbiasa. Lalu ada dukungan teknis dari tenaga IT yang memadai, menyediakan staf IT internal dan bekerja sama dengan penyedia jasa teknis profesional. Nah, biasanya dalam sebuah kantor itu perlu untuk adanya seorang IT karena untuk membantu kelancaran administrasi perkantoran sendiri. Ada penyusunan SOP digital, yaitu membuat prosedur operasional standar yang disesuaikan dengan sistem digital agar pegawai memiliki panduan kerja yang jelas. Nah, mungkin sekian nih pemaparan materi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna atas paparan materi yang sangat informatif. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Apabila ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengetik di kolom mengacungkan tangan atau mengaktifkan mikrofon untuk bertanya secara langsung. Sesi tanya jawab saya buka. Oke, silahkan. Jadi, aku di sini mau nanya ya,
izin nanya, jadi gimana sih cara kita tuh ngejaga keamanan dokumen digital di lingkungan kantor? Kan di kantor tuh kayak ada rawan hilang atau takutnya kayak reset gitu kan si komputernya itu. Kayak gimana sih caranya? Gitu. Makasih ya. Baik, kepada Ibu Ratna, silakan langsung dijawab saja pertanyaannya. Terima kasih kepada Raisa, pertanyaannya sangat menarik dan juga sangat bagus ya. Bagaimana cara mengamankan data kita kalau kita menyimpannya berbasis digital? Apakah mungkin nanti data kita akan hilang jika komputernya rusak? Nah, kalau menjaga keamanan dokumen digital tuh merupakan sistem kita bisa melakukan backup otomatis. Biasanya di sebuah komputer tuh kalau misalnya ada beberapa waktu kita harus otomatis sendiri, dan juga cara lainnya kita bisa menyimpan di iCloud ataupun di Google Drive. Jadi kita harus memiliki salinan dari dokumen digital sendiri, ataupun kita menyimpannya di sebuah aplikasi yang sudah transkripsi. Jadi kayak aplikasi itu sudah dijamin keamanannya. Dan juga biasanya kalau kita menyimpan dokumen yang penting, kita tuh penting untuk membuat kata sandi untuk dokumen tersendiri, dokumen itu. Jadi kalau misalnya kita menganggap dokumen itu penting, biasanya kita kunci, dan yang kuncinya atau kodenya itu hanya kita sendiri ataupun orang yang kita percaya. Nah, ataupun kalau misalnya cara mengamanannya biar nggak hilang gitu, biasanya kita digitalisasinya tuh dengan menduplikasi dan juga menyimpannya tuh di sesuai foldernya. Kalau misalnya kayak folder keuangan, kita simpan di folder keuangan. Dokumen kesehatan pegawai, untuk cuti pegawai, kepegawaian gitu, kita simpannya di folder kepegawaian juga. Ini untuk mempermudah pencarian serta keamanan data supaya tidak hilang ataupun susah dicarinya. Bagaimana Raisa? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih ya. Terima kasih juga Raisa. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah mendengar saya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat serta menambah wawasan baru. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Jaskia sebagai moderator. Wah, pertanyaan dan jawabannya sangat bagus sekali. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Raisya. Mengingat keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini saja. Saya Jaskia Altafunisa sebagai moderator pamit undur diri. Acara saya kembalikan kepada MC Saudari Wulan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara webinar hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara webinar yang telah kita ikuti bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas materi yang sangat informatif, kepada moderator yang telah memandu diskusi dengan baik, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya. Sebagai penutup, izin saya menyampaikan sebuah pantun, boleh? Mentari tenggelam di ufuk senja. Cakep. Tinggalkan cahaya yang menyejukkan rasa. Cakep. Webinar telah usai, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga webinar ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi bekal yang berguna bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami mengharapkan agar saudara sekalian dapat mengisi daftar hadir melalui link Google Form yang telah dikirim melalui room chat. Akhir kata, sebelum mengakhiri, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.